Mimpinya Jadi jelek. begini, yang umat Islam nggak senang nih ya, yang pada nge-DM saya sudah rupa. Apa gitu serang masa gini. Demi Allah, nih nge-DM saya hapus. Yang seringan. Bentar lu. Yang seringan. Bentar lu. Yang seringan. Bentar lu. Bentar lu. Nah, bentar lu. Nah, bentar lu. Nah, Silakan lagi. Kemarin gue juga udah sempet tanya itu ke dukun itu dukun tanya. Nah, pak dukun ini kalau sakit ke dokter nggak? Tergantung kadang-kadang ke dokter juga. Nah, jadi buat kalian kalau sakit jadi mendingan ke dokter aja. Bukan ke dokter, ngapain ke dukun? Terus gue masih teringet-inget sama kemarin pas podcast itu kan dukun-dukunnya kan bawa-bawa agama mulu, iya kan? Dikit-dikit tiap ngomong sekata ada ngomong demi Allahnya. Udah sampai ditegor sama pengacaranya sendiri. Si Firdaus ngomong, udah jangan demi Allah mulu, nanti orang nggak percaya. Tapi tetap aja dukunnya bandel, dukunnya tetap ngomong demi Allah mulu, nggak boleh bawa nama Tuhan, jangan bawa agama, bawa cari duit. Tapi emang mereka dasarnya ya, menurut gue mereka tuh kebal malu memang. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Para dukun yang dibawa oleh pengacara Firdaus Owiwobo ini memang selalu memakai gelar-gelar agama dan memakai bahasa-bahasa agama, bahkan bawa-bawa nama Tuhan. Hal ini membuat Firdaus Owiwobo nampaknya takut guys, ketakutan juga. Karena kalau hukum sih bisa dipolitisir dengan banyaknya bicara dan banyak alasan. Tetapi kalau sudah nama Tuhan yang dipakai Firdaus nampaknya juga ketar-ketir jika para dukun ini terlalu mudah membawa nama Tuhan. Apalagi membawa gelar-gelar agama seperti Habib Jindan ini yang mengaku keturunan dari Mbah Priok. Firdaus Owiwobo pun terciduk sampai memperingatkan para dukun ini agar tidak bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa nama Allah dan sumpah demi Allah, karena sumpah demi Allah itu konsekuensinya dan resikonya berat. Ini yang gak mau ditanggung oleh Firdaus nampaknya. Dari wajahnya nampaknya Firdaus ketakutan dan sedikit pucat. Meskipun biasanya cerah ceria dan siapapun dilawan, bahkan Dr. Richard pun disomasi, tetapi saat bawa-bawa nama Tuhan, Firdaus ketar-ketir sampai ditertawakan oleh Denis Karyesta. Nah, inilah momen dari Firdaus ketar-ketir karena Habib Jindan selalu bawa-bawa agama, padahal juga tidak terlalu mengerti agama. Mimpinya jadi jelek. begini, yang umat Islam nggak senang nih ya, yang pada nge-DM saya sudah rupa. Apa gitu serang masa gini. Demi Allah, nih nge-DM nih demi Allah, nih demi Allah, nih demi Allah, nih saya hapus. Yang seringan. Bentar lu. Yang seringan. Bentar lu. Yang seringan. Bentar lu. Bentar lu. Nah, bentar lu. Nah, bentar lu. Nah, Silakan lagi. Nah, kita lihat sendiri ekspresi pucat dari Firdaus ya. Ketawanya nggak lagi lepas karena takut kan kalau kualat selalu bawa-bawa nama Allah, dan dia membela orang-orang yang selalu membawa-bawa nama agama dan membawa-bawa nama Allah demi keuntungan pribadi. Hal itulah yang membuat Firdaus nampaknya ketakutan, padahal dia sebenarnya kan ingin pansos saja ke kasus ini. Takut terjadi apa-apa dalam kehidupannya, karena kalau Allah sudah berkehendak maka siapapun tidak akan bisa menahan dan melawannya. Itulah yang membuat Firdaus nampaknya ketakutan, dan akhirnya dibikin bercanda-canda saja para dukun ini. Sepertinya memang dia tidak serius untuk membantu dan membela para dukun ini. Ini udah panik malah dipercandain. Beli sang tukeran ya. Air keras ya. Persis berani emang. Ya berani lah. Sekarang mau dipraktekin Kan persis bawa air kerasnya. bawa air keras. Jadi siapkan jarum pentol sama air keras. Jarum pentol sama air keras gitu. Jarum pentol. Iya. Terus kalau ini tembak ya? Enggak, ini pentol aja. Pentol kan tembak. Tembakan suaranya gede. Ini Ya aja. nggak apa, rumahku ada peredamnya. Kan Pentol di situ aja. mas di kamar situ ada peredam. Gue bawa pistol. Saya praktekin air. Gue bawa pistol. Ya, nggak perlu praktek kan? Pistol Praktek air. juga. Praktekan apa ini? Mau contoh? Ah. Lo mau praktekin air dulu Jalur? Iya. Contoh. Teman kalian ada 5 orang. Satu kamar. Ada yang kehilangan uang. Ada yang kehilangan
Kapan-kapan sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Ente kadang-kadang. Udah lagi tuh. Ente kadang-kadang. Udah. Kapan-kapan sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Ente kadang-kadang. Udah. Saya doain. iPhone 13. Udah. iPhone 13. Gimana? Kan ini. Ketong misalnya kali. Ini udah. Ketong misalnya kali. Ini udah. Ketong misalnya kali. Ini udah. Tak mana teh. Tak mana teh. Nah, ini saat di Dr. Richard Lee, Habib Jindan yang katanya kebal pistol itu disuruh pembuktian untuk ditusuk jarum. Nggak usah pistol deh, jarum aja. Dan dipaksa oleh Firdaus, tetapi dari Habib Jindan mukanya pucat. Usut punya usut, Habib Jindan ini takut sama jarum suntik dan sampai ditarik-tarik oleh Firdaus. Firdaus nampaknya juga kurang percaya dan sudah tahu trik-trik dari para dukun ini. Karena itulah kalau netizen bisa diakali, tetapi Allah jika terlalu banyak dibawa-bawa namanya, maka dia takut kena azab mungkin, guys. Inilah Firdaus Oiwobo saat beradegan di Dr. Richard Lee, dan akhirnya Firdaus mensomasi Dr. Richard Lee karena pembuktian ini sebenarnya mereka tidak mau ditayangkan, tetapi Dr. Richard Lee tetap menayangkan, sehingga akhirnya Firdaus Oiwobo mensomasi Dr. Richard Lee. Habib Jindan Al-Habsyi. Jadi sangat saya sayangkan ya, sangat gue sayangkan kenapa Dr. Richard Lee menunjukkan etika tidak baik kepada kita gitu. Padahal video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan Dr. Richard Lee tidak boleh diunggah karena berbicara tentang pengetesan yang memang belum ada kesiapan kita untuk mengetes itu gitu. Nah, kebetulan Habib Jindan Al-Habsyi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu. Oke, kenapa kadang-kadang Jindan itu takut, tapi kenapa dia nantangin? Ya dia nantangin, kan dia bilang dia tuh hanya takut pada jarum suntik. Dia nantangin, bukan nantangin orang se-Indonesia, dia hanya nantangin si pesulap merah, Marcel Radikal. Izin dulu, taruh, nggak apa-apa, dia ngobrol dulu sama jarumnya. Ngobrolin ente Nah, kadang. siap. Ngapain dia bawa jarum nih? Enggak, dia ini dulu, jampe dulu. Kalian masuknya pakai yang gini kan? Ya kan membuktikan kesaktian supaya aku bisa tahu juga bahwa benar ada dukun yang sakti. Tapi kalau gurunya dia yang mau diundang, Haji Ridwan, semua dilalap sama dia. Semua dilalap. Semua. Dokter, gini aja dah, tembak-tembakan aja yuk. Saya tembak dulu satu. Saya tembak saya? Enggak. Matilah saya. Enggak, tenang aja. Enggak mau saya. Kalau itu Kalau nyawa dia saya dengar, mahal. Jo. Cari debus yang memakai jarum itu. Video. Oke, artinya nggak bisa. Bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi Tapi nanti. Tapi bohong.